memulihkan semangat kami. Firman itu yang memulihkan setiap hidup yang rusak dan hancur. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami percaya betul bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan sekali lagi Engkau sayang kepada kami. Engkau mengasihi kami. Dan kami sungguh-sungguh menghormati Engkau. Pagi ini kami belajar firman Tuhan. Sekali lagi berfirmanlah, berkata-katalah. Karena kami mau terbuka untuk Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua energi negatif kami tolak dalam nama Yesus. Yang positif ada di tengah-tengah kami. Karena roh Allah adalah roh yang positif. Dan Engkau ada di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Dan semua yang siap untuk belajar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan sekali buat Tuhan kita. Thank you Lord. Amin. Engkau dipuji, Engkau disembah Tuhan. Terima kasih. Sebelum sudah duduk berikan salam satu sama lain. Ada 5-6 orang yang sudah temui dan katakan sama mereka, hari ini hari yang luar biasa. Saya diberkati bagaimana dengan saudara. Saya diberkati bagaimana dengan saudara. Haleluya. Yes. Silakan duduk kembali, sudah dikasih oleh Tuhan, puji Tuhan. Di GSJ Bethlehem khotbah boleh sambil duduk. Karena di Alkitab juga diajarkan pada saat Yesus naik ke atas bukit dan dia mulai duduk. Dan ketika itu dia mulai mengajar. Mungkin ada di antara saudara yang bertanya-tanya, ini tumben nih kok kebaktiannya cepat amat udah firman Tuhan. Sengaja. Gak ada yang salah dengan sesuatu yang baru. Tapi tetap ada dalam hadirat Tuhan. Yes. Selamat datang buat saudara yang baru datang. Silahkan cepat ambil kursi saudara. Karena kita mulai masuk dalam firman Tuhan. Dan bulan November, bulan 11 dari tahun 2018 ini. Merupakan bulan yang khusus kita akan fokuskan untuk belajar bersama-sama mengenai pujian, penyembahan, dan doa. Jadi selama bulan ini saudara akan dengar banyak tentang pujian, penyembahan, dan doa. Dan saya sungguh-sungguh mengharapkan dan itu yang menjadi doa kami bersama-sama bahwa kita akan menjadi manusia-manusia rohani, manusia-manusia Tuhan yang suka untuk memuji dan menyembah Tuhan sekaligus suka untuk berdoa. Dan kita menjadi pendoa, kita menjadi pemuji dan menjadi penyembah. Karena itu adalah salah satu dari parameter yang sedang kita bangun di GSJ Bethlehem. Life builder, membangun kehidupan manusia. Itu membangun apanya? Ya, salah satunya adalah menjadi pemuji dan penyembah. Dan yang kedua menjadi pendoa. Dan itu yang kita bahas panjang bulan ini. Saudara siap untuk firman Tuhan? Sekali lagi saudara siap untuk firman Tuhan? Yes, nah saya mau masuk pendahuluannya. Bulan ini didahului dengan tema nyanyian pengajaran. Namanya juga sudah nyanyian pengajaran. Jadi pengajaran firman Tuhan pada hari ini secara khusus memang agak sedikit spesial. Kita akan pakai dengan cara yang berbeda. Musik, nyanyian, lagu. Itu merupakan bagian dari kehidupan manusia yang gak bisa terpisahkan. Kalau saudara setuju, anggukan kepala saudara. Yes. Saudara bangun pagi dari terbit matahari sampai pada masuknya. Saudara dibanjiri oleh begitu banyak musik, ada begitu banyak lagu-lagu yang kita dengar. Ringtone kita aja itu lagu kan, musik. Bunyinya musik. Bangun pagi, lalu saudara mulai mungkin setel radio. Saya promosi sedikit, RPK. Radio Pelita Kasih. Saudara mulai dengar lagu-lagu, sudah dengar khotbah, tapi ada lagu juga di situ. Nah jadi lagu itu merupakan hal yang sangat wajar dan gak bisa dipisahkan oleh dalam kehidupan manusia. Sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Dari dunia hiburan, dari dunia bisnis, dunia pendidikan, bahkan di restoran pun. Tadi malam kami makan di sebuah restoran, saya, Epi dan anak-anak. Lalu kami ngomong ketawa-ketawa, kurang cocok nih lagunya. Kenapa? Restoran Chinese tapi lagunya lagu, gak tahu lagu apa, lagu bukannya lagu itu. Wah, ribet banget. Jadi makannya juga wah gitu. Jadi ngikutin lagunya soalnya kan emosi kita ke bawah kan kalau ada lagu. Nah jadi wah saya bilang ketawa-ketawa. Semuanya saudara ada musiknya. Dan bahkan iklan itu pakai musik. Maksudnya ada jingle. Dan jingle itu 10-15 detik. Mahalnya luar biasa. Saudara boleh tanya apa musik deh. Mahal ya bun ya. Mahal bikin jingle tuh mahal saudara. Nah sekarang kalau saya kasih dengar saudara ini ya. Saya dengerin. Kira-kira kalau menurut saudara waktu saudara dengar lagu ini saudara ingat apa? Buat orang yang melakukan perjalanan minumlah.
Nah, itu lagunya udah ada dan itu nempel banget. Saudara, lagu itu waktu saya masih kecil banget. Udah ada tuh lagu. Dan sampai hari ini jadi kalau setiap kali mau beli itu, saya gak sebut namanya karena saya gak dibayar sama dia. Waktu mau beli itu tiba-tiba langsung ingat lagu itu. Neng nong neng nong neng nong neng nong neng. Langsung ingat, langsung nempel. Jadi musik saudara mempunyai kekuatan yang luar biasa dalam kehidupan manusia. Karena musik itu bisa membangkitkan semangat seseorang. Membangkitkan spirit seseorang, semangat seseorang. Dan musik itu juga bisa membangkitkan kenangan akan sebuah kejadian di masa lalu mungkin. Atau juga bisa mempengaruhi emosi seseorang. Emosi kita bisa terpengaruh. Saudara yang lagi patah hati, saya yakin saudara gak akan dengar lagu Hillsong yang gedebak-gedebuk. Saudara yang lagi patah hati, saudara pasti akan dengar lagu yang melo-melo. Karena itu mempengaruhi emosi saudara, perasaan saudara. Saudara bersama dengan saya katakan amin. Saya mau saudara dengar lagu ini. Multimedia tolong, lagu yang mana aja dulu silahkan. Kalau saudara dengar lagu ini saudara ingat apa? Cukup. Kan dengar lagu ini kan langsung, wah apa yang sudah ingat? Langsung ingat kan? Dan apalagi pada saat Indonesia dapat emas. Terus lagu itu di setel lagi, wah itu jadi tambah, kita jadi tambah semangat, betul gak? Dan kemarin saya dengerin lagu itu sekali lagi, wah saya jadi ikutan goyang juga. Asik juga saudara, dan itu mempengaruhi kita. Kalau saudara dengar satu lagu lagi. Satu lagi. Asa-asa ada di perahu. Benar gak saudara? Langsung ingat sesuatu gitu. Begitu powerful musik. Jangan underestimate sama pujian penyembahan apalagi. Datang ke gereja telat, masih pujian penyembahan. Belum khotbah. Dari awal pujian penyembahan itu udah naruh sebuah pesan sebetulnya buat kita loh. Jadi jangan underestimate pujian penyembahan. Baru 5 menit, pasti pujiannya masih yang cepat. Ntar kalau udah pelan. Kalau yang udah pelan sudah ditahan di pintu nanti. Sudah gak boleh masuk. Sampai lagunya selesai. Kan rugi, sayang. Karena itu momentum di mana Tuhan sebetulnya sedang mengerjakan sesuatu dalam emosi kita. Di dalam knowledge atau pemikiran kita. Di dalam perkataan-perkataan lagu itu juga bisa berbicara kepada pikiran kita. Dan sekaligus iramanya mungkin bisa menggerakkan tubuh kita. Yang membuat kita jadi siap untuk firman Tuhan. Nah itu kenapa musik itu jadi begitu penting dalam kehidupan kita. Saya pernah sekolah di Filipina, jauh dari pacar khususnya waktu itu. Jauh dari keluarga, jauh dari teman-teman. Dan saya cuma sendirian di sana, gak ada yang bisa bahasa Indonesia. Cuma saya sendiri orang Indonesia dan sedih banget karena bahasa Inggris saya minim banget waktu itu. Dan saya bilang, Tuhan saya mau pulang, saya gak sabar. Satu kali saudara, saya keluar masuk ruang doa gitu, hanya untuk berdoa, minta jalan keluar dari Tuhan supaya saya bisa pulang ke Indonesia. Ternyata gak bisa pulang juga. Tapi puji Tuhan pada saat itu di Manila, karena saya di Baguio, itu kira-kira 7 jam naik bis ke Manila. Ada upacara 17 Agustus, semua orang Indonesia di Filipina diundang. Khususnya yang dekat-dekat daerah situ. Saya dengar, saya pergilah ke Manila. Jadi saya ikutan, ada satu lagu yang membuat saya nangis dan saya gak tahu. Padahal kalau lagu itu dinyanyikan di Indonesia, lagu itu biasa aja. Tapi begitu dinyanyikan di sana, itu apa tuh, burai air mata, buos gitu. Nangis luar biasa, nggak tahan karena juga dalam keadaan yang lagi kangen. Dengar satu lagu ini. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Membangkitkan apa waktu saudara dengar lagu ini? Cinta akan Indonesia, betul apa enggak? Saya mau ganti kata-katanya. GSJ tanah air beta. Ada pendeta yang nyanyi lagu itu, GSJ tanah air beta. Tapi itu mengingatkan kita kepada bagaimana saya cinta bangsa ini gitu. Lagu, musik. Jadi musik itu punya kekuatan yang luar biasa. Saudara. Jangan underestimate dengan pujian penyembahan. Saudara. Saya masuk sekarang pada intinya. Alkitab banyak mengajarkan tentang nyanyian, pujian.
Doa dalam bentuk nyanyian, doa dalam bentuk pujian, doa dalam bentuk penyembahan kepada Tuhan. Dan nyanyian-nyanyian itu banyak sekali, Mazmur tuliskan banyak sekali nyanyian-nyanyian pengajaran. Nyanyian-nyanyian pengajaran. Dan kita belajar sebetulnya dari nyanyian tersebut. Kita belajar dari pujian tersebut tentang siapa Tuhan dan bagaimana Tuhan mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Melalui puji-pujian itu kita belajar. Selain kita baca Alkitab, kita juga belajar tentang siapa Tuhan melalui puji-pujian. Orang Israel khususnya, waktu ada lagu-lagu pengajaran atau nyanyian pengajaran, itu lagu-lagu itu bertujuan untuk menjadikan pengajaran bagi orang Israel bagaimana mereka harus hidup setiap hari. Itu jadi pengajaran-pengajaran, sudah. Itu menjadi patron buat mereka. Karena pujian nyanyian-nyanyian mereka itu menjadi satu budaya mereka. Dan pada zaman itu musiknya musik irama, kalau kita sekarang bahasanya irama kasidah. Irama padang gurun. Karena mereka pada saat itu pakai irama itu. Gitu-gitu. Tapi kalau sekarang, ya kita mau pakai lagu itu boleh-boleh aja. Tapi gak relevan sama kita, karena itu zaman ratusan tahun yang lalu. Dan itu dipakainya di padang gurun. Musik kita sekarang modelnya kayak sekarang kita nyanyiin. Jadi bukan masalah genre musiknya, bukan masalah saya maunya yang ini, mau yang itu preferensi masing-masing. Tapi intinya adalah musik itu adalah bagian dari manusia yang di dalamnya ada firman Tuhan yang dinyanyikan, yang diucapkan sebagai bentuk iman mereka, pengajaran buat mereka bagaimana saya harus hidup hari ini. Dan itu juga membawa kenangan kepada mereka, ingatan buat mereka tentang apa yang Tuhan sudah lakukan di masa yang lalu. Mesti diingat, dan itu melalui culture atau budaya dalam musik atau pujian yang mereka nyanyikan pada Tuhan. Dan yang paling banyak kontennya adalah, isinya adalah kasih setia Tuhan. Bicara tentang kebaikan Tuhan, bicara tentang bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan dan tidak pernah berkesudahan. Mazmur 136, saya mau saudara baca ayat ini dan kita akan berganti-gantian ya. Nanti saya akan baca bagian pertamanya, saudara baca bagian kedua, saya contohkan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Allah, segala Allah. Ini nyanyian saudara. Bersyukurlah kepada Tuhan, segala Tuhan. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban yang besar. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan. Saudara kalau baca ini kan bosen. Tapi kalau kita nyanyi, ini stanza. Jadi ada verse yang pertama, lalu ada refnya kira-kira gitu. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih. Tapi itu bentuknya adalah nyanyian saudara. Dan isinya yang paling banyak adalah di perjanjian lama dalam Mazmur. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Tuhan itu besar dengan kasihnya. Dia begitu baik di dalam kasihnya. Dia luar biasa dengan kasihnya. Karena kasihnya lah kami bisa hidup sampai hari ini. Karena kasihnya lah kami terpelihara sampai hari ini. Karena kasihnya lah kami disembuhkan sampai hari ini. Karena kasihnya lah kami dimerdekakan sampai hari ini. Gak ada amin sih. Karena kasihnya lah saya bisa jual toko akhirnya laku. Karena kasihnya lah akhirnya mobil yang gak laku-laku jadi laku, ganti mobil baru. Karena kasihnya lah akhirnya menikah juga. Aminnya kenceng banget nih, pasti jomblo. Karena kasihnya lah akhirnya setelah menantikan sekian tahun anak pertama kami lahir. Karena kasihnya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Saudara, kasih Tuhan itu luar biasa dan hidup kita gak bisa bertahan kalau tidak ada kasihnya Tuhan. Bayangin Tuhan tutup aja oksigen buat kita, set. Kita gak bisa napas. Selesai kita. Tapi begini saudara, kita gak mungkin bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kalau Tuhan gak terlebih dahulu mengasihi kita. Makanya kita perlu ngerti ini. Ini pengajarannya buat kita gini. Percuma saya berusaha mencintai istri saya sedemikian rupa. Oh, saya bertahan mencintai istri saya. Pokoknya dia udah mungkin ya dia udah nggak. Waduh saya udah nggak bisa lagi sayang sama. Tapi saya berusaha, gagal. Istri juga sama, berusaha untuk mengasihi suaminya, gagal. Tapi kalau Tuhan dulu udah mengasihi kita,
Dan kita udah rasakan kasih Tuhan yang begitu baik, walaupun kita brengsek, walaupun kita banyak masalah. Tapi Tuhan tetap sayang sama kita. Di situ kita bisa sadar, iya saya juga bisa sayang sama orang lain yang mungkin juga nggak benar hidupnya. Atau mungkin juga dia mengecewakan saya. Saya baru bisa mengasihi. Karena Tuhan lebih lalu mengasihi kita. Yesus sudah sangat jelas. Katakan, Yohanes katakan 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 10. Inilah kepada dia yang, Yohanes pasal yang keempat ayat 10. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Jadi jangan sok. Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan. Dengan kekuatan kita sendiri kita nggak bisa. Tapi bukan kita yang telah mengasihi Allah. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Tuhan lebih dulu sayang sama kita. Makanya kita bisa menyayangi dia. Makanya kita bisa menyayangi sesama kita. Kalau dia nggak lebih dahulu mengasihi kita nggak mungkin bisa mengasihi. Karena kita ini kecenderungannya membenci. Menghakimi. Ayat yang ke-14. 1 Yohanes pasal yang 4 ayat yang ke-19 maksud saya. Ayat yang ke-19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Saudara, saya mau ini jadi pewahyuan buat kita. Waktu saya dapatkan kebenaran ini betul juga. Selama ini mungkin saya berusaha untuk mengasihi orang lain, saya gagal. Tapi kalau saya ngerti bahwa Tuhan udah sayang begitu sama saya, luar biasa Tuhan sayang betul sama saya ya. Masa saya gak bisa sayang sama orang? Akhirnya pengampunan itu bisa keluar. Nah, saudara kita patut menaikkan pujian syukur kita karena titik kemenangan kita di dalam hidup ini, setiap aspek hidup kita bisa menang. Itu karena ada Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Ada Tuhan yang menyertai kita dan kasihnya tidak pernah bersudahan. Roma 8 ayat 37. Roma 8 ayat 37 bilangnya apa? Tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Lebih daripada orang-orang yang menang. Kita luar biasa, kita pemenang. Tapi apa? Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi kalau Tuhan gak mengasihi kita gak menang. Tapi justru karena Tuhan mengasihi kita lebih daripada pemenang. Sudah percaya katakan amin. Kita nyanyikan satu pujian yang luar biasa. Yang saya pikir ini pujian yang hebat. Yang perlu kita naikkan kepada Tuhan. Dari selama-lamanya. Yes. Sampai selama-lamanya. Hari berganti hari, dan aku lihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan baik. Yes. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Saudara, ini jadi pengajaran buat kita kan. Mungkin kita selama ini nganggap sepele lagu ini gitu. Karena udah terlalu biasa kita nyanyiin. Tapi waktu kita nyanyi dengan pengertian sebagai pengajaran buat kita untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Waktu saya bokeh, kasih setia Tuhan tetap. Waktu saya diberkati, kasih setia Tuhan tetap. Waktu saya sakit, ada kasih setia Tuhan di sana. Waktu saya sehat, ada kasih setia Tuhan di sana. Waktu saya menikah, ada kasih setia Tuhan di sana. Waktu ada masalah dalam pernikahan, kasih setia Tuhan ada di sana. Waktu selesai dengan masalah tersebut, kasih setia Tuhan ada di sana. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kalau sudah percaya, bangkit berdiri bersama dengan saya. Bersama dengan kita semua dan kita nyanyikan lagu ini. Tiada berkesudahan. Nyanyikan lagu ini, amin. Tiada berkesudahan. Yes. Kasih setia-Mu Tuhan. Oh. Rahmat-Mu bagiku. Hari berganti. Hari. Amin. Dan aku lihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oh, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oh, Rahmat baik. yeah. Selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yang wanita saja, yang wanita saja. Tiada berkesudahan. Kasih setia-Mu Tuhan. Yes. Baru-baru rahmat-Mu bagiku. Oh, oh, oh. Hari berganti hari, dan aku lihat kasih-Mu. Tak pernah. Berakhir Amin. hidupku. Mari semua katakan baik.
sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oh, yeah, lamanya Tuhan Yesus baik. Yang prianya saja, yang prianya, yes. Tuhan selalu baru. Thank you Lord. Tetap kulihat kasih-Mu, Tetap Tuhan. Yes. hidupku. Semua. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, lamanya. Tuhan Yesus baik dari selamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Yes. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami sembah dan kami agungkan Engkau. Karena Engkau Allah yang luar biasa. Karena Engkau Allah yang besar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Thank you Lord. Yes. Kekudusan-Mu, kasih-Mu Tuhan, segala pujian bagimu. Amin. Yesus Tuhan, mari dengan segenap hati sama-sama katakan segala pujian bagimu. Segenap nafas muliakan-Mu. Benar Tuhan. Dan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Holy, Lord God Almighty, ya Tuhan, in the morning our songs shall rise to Thee. Merciful and mighty, God in three persons. Segala pujian bagi-Mu Tuhan. Pujian bagimu. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Amin. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan. Segala pujian bagimu. Engkau disembah. Sorak-sorai buat Tuhan kita, haleluya. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Silakan duduk kembali saudara.
Kalau kita bisa nikmatin kayak begini setiap hari, dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kita, dalam pekerjaan kita, mungkin di rumah kita, selalu mengingat betapa besar kasihnya Tuhan, betapa baiknya Tuhan, dan betapa agungnya Dia, betapa mulianya Dia. Itu membangkitkan iman kita sendiri, saudara. Yang kedua adalah pujian dan doa yang membangkitkan iman. Jadi dengan kita menyanyi puji-pujian, perkataan-perkataan tentang kasih setia Tuhan yang besar, penyertaannya yang luar biasa, kebaikannya yang hebat, kekudusannya dalam hidup kita, itu membangkitkan iman kita dan pada akhirnya itu menjadi pujian iman juga buat kita. Saya teringat dengan sebuah cerita Raja Yahudi, namanya Yosafat. Satu kali negara mereka diserang atau dikepung oleh Bani Amon namanya dan juga Bani Moab. Dan banyak sekali tentara-tentara mereka yang mengepung bangsa ini, saudara. Dan pada saat Raja Yosafat tahu bahwa ada dua bangsa besar sedang mengepung mereka, di situ dia mulai ketakutan. Oh, saya pikir juga sama, saudara. Dalam kehidupan kita seringkali kita dihantui oleh rasa takut karena keadaan di luar kita. Yang sepertinya seolah-olah, wah ini jadi berat banget. Wah ini jadi masalah buat kita. Wah ini jadi tekanan buat kita. Ini jadi pergumulan buat kita. Ini menjadi tantangan buat kita. Ini yang membuat kita jadi tertekan seolah-olah. Intimidasi datang dari dua negara besar. Dua bangsa besar yang hendak menghancurkan bangsa ini, saudara. Dan pada saat dalam ketakutannya seperti itu, Yosafat memilih untuk mencari Tuhan. Alkitab katakan dalam 2 Tawarik pasal 20, Yosafat memilih untuk mencari Tuhan dalam doanya. Nah kebanyakan dari kita pada saat kita ada masalah, begitu ada masalah langsung ingatnya apa? Siapa yang bisa tolong saya? Orang kuat mana yang bisa tolong saya? Siapa yang bisa punya uang buat support usaha yang sekarang lagi butuh uang nih seolah-olah gitu. Gimana caranya dapetin uang lebih banyak? Gimana caranya dapat dukungan dari orang lebih banyak? Well, Tuhan bisa pakai semua yang ada di luar itu untuk nolong kita, saudara. Tapi pada kenyataannya Yosafat dia nggak cari Raja Israel, dia nggak cari orang lain, dia cari Tuhan, itu yang nomor satu buat dia. Dan buat saya ini merupakan satu pelajaran yang sangat bagus. Pada saat kita ada dalam masalah, pada saat kita ada dalam tekanan, pada saat kita ada dalam pergumulan, pada saat kita ada dalam ketakutan, pada saat sepertinya kita sedang diintimidasi, jangan pergi kemana-mana, lihat ke atas karena pertolonganku datang dari atas. Pertolongan kita datang dari Tuhan. Dan Yosafat mencari Tuhan dengan sungguh hati. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. 12 ayat yang, pasal yang ke-20 ayat yang 12 dan 14. Dia berdoa seperti ini. Ya Allah kami, tidakkah engkau menghukum mereka yang sedang kepung kami ini. Karena kami tidak punya kekuatan untuk hadapin laskar yang besar ini Tuhan. Kami gak punya kekuatan. Dengan pengertian dia lagi merendahkan dirinya. Bahwa kekuatan saya, bukan tentara saya, bukan siapapun. Bahkan bukan tetangga Israel, bukan. Kami gak punya kekuatan untuk menghadapi laskar ini. Mereka datang menyerang kami. Kami gak tahu apa yang harus kami lakukan. This is very good. We don't know what to do. Pada saat seperti ini. Kami gak tahu apa yang harus kami lakukan. Tapi mata kami tertuju kepada Tuhan. Wow. Saya gak tahu saudara lagi punya masalah apa. Tapi apakah mata saudara sedang tertuju kepada Tuhan? Apakah saudara sedang mencari Tuhan? Ini pengajaran yang bagus. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan dengan segenap keluarga mereka. Bayangin saudara, kompak mereka. Dengan istri dan anak-anak mereka. Sehati sebagai keluarga. Datang sama Tuhan, berlutut sama Tuhan. Mohon sama Tuhan, Bapak ini masalah. Istri dan anak-anak ikut. Seringkali kita mengesampingkan pasangan kita. Gak perlu mereka tahu. Saudara, mereka perlu tahu kadang-kadang. Dan kesatuan hati kita waktu berdoa itu yang membuat kekuatan Tuhan turun di atas kita. Dan itu yang terjadi dalam pengajaran ini, saudara. Dan saudara tahu apa yang terjadi ketika mereka sudah dikepung? Yosafat berdoa bersama dengan seluruh bangsa itu, dengan istri dan anak-anak mereka. Dan yang menarik saya adalah ayat 20 sampai dengan ayat 22. Ayat yang ke-20. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa, tempat di mana dua bangsa itu sedang berkumpul untuk menyerang mereka. Dan ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat, dengar saya saudara, dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Nggak stop sampai situ. Tapi dia bilang, ayat yang selanjutnya yang bikin terkejut. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat
orang-orang yang akan apa saudara? Raja aneh. Perang kok ngangkat penyanyi? Perang kok nggak nyari pasukan? Kan udah berdoa tadi, udah. Semuanya udah dilaksanakan. Keluarga semua udah bersatu hati dalam doa. Tinggal sekarang kan maju dong. Ini tindakannya. Tindakannya apa? Kita siapin tentara, kita perangi mereka, Tuhan pasti tolong kita. Tapi ini enggak. Aneh. Tapi disiapkan nyanyi, penyanyi untuk Tuhan. Dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar. Di muka orang-orang bersenjata sambil berkata. Orang bersenjata begitu banyak. Mereka keluar bukannya bawa senjata. Pakai jubah nyanyian. Dan mereka mulai memuji Tuhan. Mungkin tentara-tentara bilang, gelo Sugan ya. Mau perang pada nyanyi gitu ya. Dan mereka nyanyi. Apa yang mereka nyanyikan? Dengar, apa yang mereka nyanyikan? Nyanyikanlah nyanyian syukur kepada Tuhan. Bahwasanya, baca 1, 2, 3. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kalau dulu kita dijajah sama Mesir, karena kasih setianya kita bisa keluar. Kalau dulu kita ngadapin begitu banyak tantangan di tanah tandus di padang gurun. 40 tahun keliling-keliling. Kita udah pernah dengar cerita itu. Tapi kasih setia Tuhan tidak pernah pergi dari kita. Sekarang kita ketemu sama pasukan ini. Kasih setianya tidak pernah berubah. Kita pasti bisa lewatin masalah ini. Karena kasih setianya dari selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Dan waktu mereka nyanyi ini, waktu mereka nyanyi dengan, mungkin mereka nyanyi dengan semangat, nggak tahu, nggak ada filmnya. Tapi waktu mereka nyanyi dengan semangat seperti ini, Tuhan mulai bekerja. Tentara mereka nggak usah maju, penyanyi mereka nggak usah maju. Tentara Moab, tentara Amon, perang sendiri. Saling bunuh-bunuhan mereka di sana. Orang Israel ngeliatin, seru. Nyanyi terus, nyanyi terus. Semakin nyanyi, semakin perang. Dan akhirnya dua bangsa yang mau menyerang mereka, mati di sana. Mereka cuma diam saja, Tuhan yang bekerja di sana. Tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. Dan apa yang terjadi setelah itu? Mereka selesai, mati semua, nyanyian selesai. Mereka menjarah harta kekayaan bangsa Moab. Dan mereka jadi tambah kaya. Tanpa mereka harus berperang. Karena Tuhan yang berperang buat kita. Tuhan yang memberi kemenangan buat kita. Tuhan yang memberikan jalan keluar buat kita. Tuhan yang melepaskan kita dari setiap tantangan yang kita hadapi. Namun pertanyaannya, berani gak kita taruh iman kita kepada bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Cari Tuhan, jangan cari yang lain. Cari Tuhan dulu waktu kita ada masalah. Mungkin ada sebentar orang bilang gini, terlalu rohani Bapak, terserah. Kalau saudara mau lihat kemenangan, kita harus hidup rohani. Saudara gak dengar saya? Kalau kita mau hidup berkemenangan, kita harus hidup rohani. Jangan anggap remeh pujian penyembahan kepada Tuhan. Karena di situ ada kekuatan Tuhan turun di atas kita. Saya berdoa pagi ini, semua belenggu ketergantungan kita terhadap uang akan dihancurkan oleh Tuhan. Digantikan dengan ketergantungan kita kepada Tuhan kita. Karena kalau Tuhan yang menjadi harapan kita, Dia gak pernah mengecewakan. Tapi kalau Tuhan jadi harapan, jadi uang jadi Tuhan kita dan harapan kita, uang selalu bisa mengecewakan kita. Tapi Tuhan gak pernah bisa mengecewakan kita. Selalu ada jalan keluar. Tundukin kepala saudara sebentar ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku.
perlindungan kami Tuhan. Engkau kekuatan kami Tuhan. Yes. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Yesus. Sebab Kau Raja atas semesta. Bukan asma Kau Allahku. Di saat badai bergelora, Semua oh, Kau Raja atas semesta. Bukan asma Kau Allahku. Bukan asma Kau Allahku. Bukan asma Kau amin. 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 Shalom Bapak Ibu semua. Shalom. Shalom. Pada pagi hari ini aku dikasih kesempatan buat bisa bersaksi sedikit tentang perjalanan hidup aku yang aku laluin, yang sedang aku laluin, yang menurut aku ini cukup berat buat aku jalanin. Dan aku udah catat semuanya supaya aku bisa share ke Bapak Ibu semua. Sebenarnya aku cuma mau ngingetin ke kita semua bahwa kenapa sih penting buat renungin firman Tuhan siang dan malam dan dengerin lagu-lagu firman Tuhan gitu, lagu-lagu rohani gitu. Karena dari situ kita dapat kekuatan. Ya. Karena dari situ kita diingetin lagi bahwa ada Tuhan yang gak pernah tinggalin kita gitu. Dan yang aku mau share adalah kita semua pasti, Bapak Ibu, teman-teman semua pasti pernah ngalamin yang namanya masa-masa terberat dalam hidup kita. Dan aku lagi ngalamin itu sekarang karena aku lagi semester akhir sekarang, aku lagi skripsi, aku lagi ngejalanin skripsi. Dan tepat 7 bulan yang lalu, bulan April, aku ngalamin sesuatu yang bikin aku down banget. Karena papaku meninggal. Jadi di saat waktu aku lagi skripsian, aku lagi magang di Bandung dan gak lagi di rumah, aku dapat kabar bahwa papa meninggal gitu. Kejadian ini bener-bener bikin aku yang tadinya udah tahu besok mau ngapain, yang aku udah tahu kegiatan aku gimana, tiba-tiba semuanya kayak gelap. Ya. Aku nggak bisa konsen, aku bener-bener berdiri, diem, denger telepon dari adik aku yang bilang, kok si papa udah nggak ada. Kok jangan ini ya, katanya jangan kepikiran karena kok lagi magang sana. Terus entah kenapa memang aku ngerasain down banget dan aku bingung gitu, aku harus ngapain. Aku ada di Bandung dan keluarga aku semua di Bogor, tapi tiba-tiba di hati aku tuh ada suara yang bilang kalau jangan takut, pandang Tuhan. Ya. Pandang Tuhan, cuman itu yang aku dengar. Dan tiba-tiba ketika telepon itu masih aku telepon adik aku punya kekuatan yang entah dari mana datangnya. Aku bisa nguatin mama aku yang lagi histeris banget nangis, adik aku juga. Aku bisa kasih mereka kekuatan. Aku bilang, "Mah, jangan takut. Karena apapun yang terjadi dalam hidup kita, mau seberat apapun, itu adalah rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan gak ada yang pernah gagal. Ya. Karena memang kita udah ngelaluin semuanya juga sama-sama Tuhan mah gitu. Dan Tuhan gak pernah ngecewain. Jesus. Setiap kebutuhan kita, Tuhan tuh seperti ada di rumah kita gitu. Aku ngerasain kayak beberapa kali aku ngomong dalam hati aku sendiri gitu.
aku kalau doa sering banget ngobrol sama Tuhan, cuma dalam hati kayak waktu itu aku bilang, Tuhan, laptop Riko rusak Tuhan. Cuman Riko nggak tahu ini data semua ada di laptop dan nggak tahu skripsinya bagaimana gitu. Akhirnya cuman ngomong gitu doang. Tiba-tiba Tuhan kasih jawaban dan Tuhan kasih laptop yang baru. Dan aku bener-bener kayak, wah Tuhan kayak dia ada di depan aku dan aku lagi ngobrol sama dia gitu. Dan kejadian itu yang bikin aku down dan sudah 7 bulan ini aku laluin sama mama sama adik aku di rumah. Aku pulang selama seminggu waktu itu dan aku bilang ke mama, Mah jangan bengong ya karena Riko harus balik lagi ke Bandung buat nyelesain magang ini. Selama Riko pergi jangan bengong atau apa gitu karena mama harus tetap pandang Tuhan mah. Mama harus dengerin lagu-lagu rohani karena itu bakal nguatin mama gitu. Dan di sini aku catat selama aku renungin kenapa hal ini bisa terjadi di aku gitu. Aku mikir juga kenapa Tuhan izinin hal ini terjadi waktu aku skripsi gitu. Tapi aku baca di Mazmur 34 ayat 5 yang firman berkata, aku mencari Tuhan lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Ya, dan aku juga baca di Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kuasa Tuhan adalah kuasa terbesar dan tiada kuasa lain yang mampu menandingi kuasanya. Selama kita mau melibatkan Tuhan dalam segala perkara, maka Ia akan mau membantu dan ikut campur dalam segala perkara kita. Dan aku percaya hal-hal seperti ini juga pasti akan terjadi bagi Bapak Ibu yang sedang mengalami masalah mungkin sekarang atau anaknya juga mungkin ada yang lagi punya masalah atau lagi ngerjain skripsi seperti saya gitu. Intinya aku mau bilang bahwa seberat apapun masalah yang kita hadapi, jangan takut, pandang Tuhan, karena Dia Tuhan Allah yang sanggup menaklukkan segala perkara. Terima kasih, Tuhan berkati. Haleluya. Di saat badai gelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tegar Kau Allah. Saat badai, haleluya. Saat badai bergelora, iman turun dalam nama Yesus. Bapa Kau Raja atas masa, ku tegar Sementara saudara tundukkan kepala saudara, tutup mata saudara sebentar aja. Kita mau ambil waktu ini untuk berdoa secara khusus. Buat saudara-saudara mungkin yang ada di dalam tekanan, saudara ada di dalam ketakutan, saudara ada di dalam intimidasi. Saudara mungkin ada di dalam keadaan yang terjepit seolah-olah seperti bangsa Yahudi tadi yang Raja Yosafat tadi. Dan saudara katakan, Tuhan aku gak tahu saya harus melakukan apa. Tapi aku mau memutuskan pagi ini aku mencari Engkau. Kalau ada di antara saudara mungkin yang mengalami hal seperti itu. Sementara semua mata tertutup aja. Saya mau saudara yang sedang mengalami hal seperti itu. Bangkit berdiri di tempat saudara di mana aja. It's okay, ini adalah gereja. Jadi saudara gak perlu malu. Atau saudara ngalamin sepertinya, Tuhan saya gak punya jalan keluar nih Tuhan. Saya mau butuh banget didoakan. Silahkan bangkit berdiri aja. Bangkit berdiri di tempat saudara. Bangkit, biar izinkan Roh Kudus akan menolong saudara. Izinkan Roh Kudus. Izinkan Roh. Dia ada di sini. Saudara gak perlu dipusingkan oleh hal yang lain. Saudara datang saja sama Tuhan. Berdiri di tempat saudara. Berdiri di tempat saudara. Dan kita akan berdoa bersama-sama. Kita percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan Dia akan menolong kita. Angkat dua tangan saudara yang bangkit berdiri. Saudara yang duduk di tempat saudara. Mari kita doakan teman-teman kita. Doakan saudara-saudara kita. Bahwa Tuhan, Engkau dapat melakukan hal-hal yang mustahil bagi kami. Tapi Engkau bisa melakukan. Engkau bisa memberikan jalan keluar. Dan kami sangat percayakan hal itu. Mulai berdoa kepada Tuhan. Yes Tuhan, yes. Yes. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil.
Saat ini Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Lagu ini jadi iman dalam nama Yesus. Yes. Thank you Lord. Come on. Yeah, dengan iman mari nyanyikan lagu ini, doa kita. Bagi Tuhan amin. Mulai bekerja. Mulai bekerja. Mulai bekerja Tuhan. Mulai bekerja dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bapak, engkau lihat setiap hamba-hambamu yang berdiri pada saat ini. Kami sebagai gereja tubuh Kristus mendoakan mereka bersama-sama. Tuhan, kalaupun ada hal yang mustahil bagi mereka hari ini, waktu mereka memandang kepada Tuhan, Tuhan yang dapat melakukan perkara-perkara yang mustahil itu akan menolong dan datang buat mereka, mengangkat hidup mereka, dan hal yang mustahil menjadi tidak mustahil dalam nama Yesus. Akan ada jalan keluar, akan ada pertolongan dari Tuhan, akan ada kemerdekaan, ada kelepasan, ada penghiburan kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau dengar doa ini Tuhan, karena kami naikkan dengan perantaraan anakmu Yesus Kristus Tuhan kami, yang kami sembah, firman hidup, yang kepadanya kami percaya. Dalam nama itu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk kembali saudara, puji Tuhan. Yang ketiga, penyembahan dan doa pertobatan. Tuhan juga adalah Tuhan yang terbuka terhadap barang siapa yang mau bertobat. Tuhan kita bukan Tuhan yang selalu nyecer, mau ngehukum kita gitu. No, dia Tuhan yang bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kasihnya begitu besar saudara. Sehingga waktu kita berdosa pun dia udah mati buat kita. Jadi apalagi pada saat kita mau datang sama dia dan bilang, Tuhan ampunin saya nyesel, saya berdosa banget Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat yang 9, itu menjadi pengajaran juga buat kita. Barang siapa yang mengaku dosa, jika kita mengaku dosa kita maka dia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita. Saudara, kalau dikatakan segala dosa kita, apapun itu. Jadi gak ada dosa putih, dosa hitam, dosa besar, dosa kecil. Segala dosa kita, segala dosa kita. Segala dosa kita. Yesus gak mati di atas kayu salib untuk hanya dosa besar. Bohong besar, ada bohong kecil. Semua dosa. Dan dosa itu menuju kepada maut, kematian. Tapi karena dia sayang sama kita, dia mau mengampunin kita. Sudah baca di dalam Lukas pasal 19 ayat yang ke-10. Ada satu ayat yang sangat menarik saudara. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara, saya kehilangan. Tadi saya lagi nyari-nyari nih. Saya kehilangan benda yang saya mau pakai buat ilustrasi sebetulnya. Karena bendanya kecil jadi saya hilang. Saya gak tahu, tadi saya tanya, Pi ada di mana ya? Saya cari-cari gak ada. But it doesn't matter. Karena itu gak terlalu penting. Tapi saya cari juga karena ya cukup penting buat khotbah hari ini. Itu adalah obat sariawan. Kalau saudara bisa bayangin obat sariawan, tutupnya ada 2. Jadi kalau sudah buka tutup atasnya, di dalam itu ada moncong begitu yang bisa dicut-cut gitu ya. Sudah ngerti maksud saya? Ya, sudah nggak ngerti cut-cut ya. Sudah pencet begitu terus dia kena di situ dalamnya. Jadi ada moncongnya gitu sedikit. Jadi di atas moncong itu ada tutupnya lagi putih. Nah, waktu saya buka yang pertamanya, buka yang gedenya, ternyata yang kecilnya ikut copot. Ada suara jatuh tuk gitu. Jatuh tuh kecil. Saya lihat. Saya gak ketemu, it doesn't matter juga, udah saya tutup, saya simpan. Saya gak terlalu nyariin itu, karena itu gak penting buat saya. Dan juga, gak terlalu penting buat saya lah pokoknya. Tapi bagaimana dengan kita berduka dengan 188, sekitar 100 lebih orang yang meninggal karena jatuh dari pesawat. Sampai hari ini Basarnas masih terus nyari, sampai hari ini semua TNI, semua orang dilibatkan, bahkan dari negeri-negeri lain menawarkan, kami mau bantu untuk cari. Sudah dengar saya? Kenapa sampai hari ini cari dengan biaya yang begitu besar, terus dicari sampai dapat? Karena itu berharga, manusia itu penting. Kenapa Yesus mau capek-capek, dia mati di kayu salib, menderita luar biasa hidupnya, dianiaya, diludahi, dipukul sama orang, berantakan hidupnya saudara. Anak manusia datang untuk mencari.
Karena siapa yang dia cari itu berharga buat dia. Saudara gak akan diem aja kalau sesuatu yang berharga dari saudara hilang. Saudara pasti akan pergi dan cari sampai ketemu. Itu yang Yesus lakukan buat kita. Dia begitu sayang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia rela mengaruniakan anaknya suruh datang ke dalam dunia ini. Dunia yang kotor, dunia yang bejat, dunia yang wah luar biasa. Susah dalam dunia, apa dia ke dunia? Tapi karena begitu besar kasihnya. Dan karena Zakaria katakan bahwa engkau ini seperti biji matanya Tuhan. Saudara lihat diri saudara, saudara pegang dada saudara bilang, saya ini biji matanya Tuhan. Saya ini berharga buat Tuhan. Karena kita berharga buat dia. Saudara, kalau saudara mau colok mata saudara, saudara kelilipan aja, saudara pasti jagain, lindungin betul. Karena bola mata kita itu penting banget. Kita ini bola matanya Tuhan. Saya mesti ingetin saudara bahwa kita ini bola matanya Tuhan. Tapi yang jadi masalah adalah kesayangannya Tuhan ini memilih jalan sendiri. Yang gak mau ikutin jalannya Tuhan sehingga tersesat dan hilang. Tuhan gak mau kita hilang. Tuhan mau kita tetap ada sama-sama dengan dia. Tapi keputusan kita sendiri karena free will, keinginan bebas yang dia berikan buat kita. Kita memilih untuk jauh dari Tuhan, gak peduli tentang Tuhan, masa bodoh tentang Tuhan. Bodoh ting itu mah, yang penting saya jalan saya, yang penting keinginan saya. Semuanya sehingga orang keluar dari kehendak Tuhan dan terhilang pada akhirnya. Tuhan gak mau. Dan dia bilang, aku begitu mengasihi manusia. Dia cari sampai ketemu. Makanya begitu ada orang yang mau kembali kepada dia. Dan katakan, Tuhan ampuni dosa saya. Dia bersuka cita, bahkan sorga katanya bersuka cita, bersorak-sorai. Karena satu orang diselamatkan. Karena satu orang ini berharga. Saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Makanya dia cari kita. Dia mau temukan kita. Jadi jangan heran kalau Tuhan mau ngampunin dosa kita. Padahal mungkin kita brengsek banget. Mungkin kita kurang ajar banget. Mungkin kita gak beres hidup kita. Kacau hidup kita. Tapi waktu kita mau saja berbalik aja sama dia. Dan bilang, Tuhan aku mau ikut engkau lagi. Tangannya begitu terbuka buat kita. Haleluya. Tundukkan kepala saudara sebentar. Betapa besar kasih, Thank you Lord. pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Thank you Lord. Ku berterima Kasih Tuhan. Kepadamu ya Tuhan. Kasih. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Mari sebagai doa kita kepada Tuhan. Betapa besar kasih
Terima kasih. Mari jadikan ini doa kita di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan. Betapa besar kasih. Thank you Lord. Thank you Lord. Selalu ada jalan untuk kita kembali sama Tuhan. Itu pengajarannya. Tuhan gak pernah tutup pintu buat kita. Kalau kita mau datang sama Dia dan minta ampun, kembali lagi sama Dia, berbalik lagi kepada Dia. Pujian dan doa juga bisa menjadi pujian dan doa untuk kesembuhan, saudara. Saudara, kalau Tuhan ampunin kita, seharusnya kita juga praktekkan cara yang sama untuk ngampunin orang lain. Karena itu firman Tuhan, jelas dengan bilang, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan Yesus jelasin lagi di belakangnya, di dalam ayat itu katakan bahwa kalau kamu tidak mengampuni orang yang bersalah kepadamu, Bapa juga gak akan ngampunin kamu. Dan saudara justru gini, orang sakit kemungkinannya bukan karena makanan. Yohanes Sunardi udah banyak bahas tentang makanan. Kita bisa salah makan, bisa sakit. Tapi kemungkinan besar orang sakit itu juga bukan karena makanan, tapi karena masalah spiritual. Karena masalah ketiadaan pengampunan. Kita tutup diri kita untuk ngampunin orang lain yang salah sama kita. Kita marah, kita jadi beban berat sebetulnya buat kita. Saya mau tampilin ada satu video klip yang saya yakin saudara di WA, saudara tuh di WA grup rame banget tuh. Saya dapetin berapa hari yang lalu. Coba saudara lihat deh, penyebab penyakit itu apa aja. Nanti silakan multimedia akan tolong kita. Sobat Indonesiawan, tahu nggak kalian? Kalau penyakit di tubuh kita ternyata bukan hanya disebabkan oleh pola makan saja. Tetapi faktor terbesarnya adalah masalah spiritual sebesar 50%, psikis sebesar 25%, sosial sebesar 15% dan fisik sebesar 10%. Para profesor yang meneliti hal tersebut bahkan menegaskan beberapa masalah emosi yang bisa membuat kita sakit-sakitan. Inilah beberapa di antaranya. Yang pertama, marah selama 5 menit akan menyebabkan sistem imun tubuh kita mengalami depresi selama 6 jam. Yang kedua, dendam dan menyimpan kepahitan akan menyebabkan imun tubuh kita menjadi mati. Dari situlah bermula segala penyakit seperti stres, kolesterol, hipertensi, serangan jantung, rematik, artritis, dan stroke atau pendarahan atau penyumbatan pembuluh darah. Yang ketiga, jika kita sering membiarkan diri kita stres, maka kita sering mengalami gangguan pencernaan. Yang keempat, jika kita sering merasa khawatir, maka kita mudah terkena penyakit nyeri punggung. Yang kelima, jika kita mudah tersinggung, maka kita akan cenderung terkena penyakit insomnia atau sulit tidur. Jika kita sering mengalami kebingungan, maka kita akan terkena gangguan tulang belakang bagian bawah. Yang ketujuh, jika kita sering membiarkan diri kita merasa takut yang berlebihan, maka kita akan mudah terkena penyakit ginjal. Yang kedelapan, jika kita suka negative thinking, maka kita akan mudah terkena dispepsia atau penyakit sulit mencerna. Yang kesembilan, jika kita mudah emosi atau cenderung pemarah, maka kita dapat rentan terhadap penyakit hepatitis. Jadi Sobat Indonesiawan, ternyata untuk hidup sehat itu simpel banget. Cukup kondisikan hati kita senang dan gembira. Ingat kata pepatah,
hati yang gembira adalah obat. Amin. Saya nggak tahu kalau ada dokter, saudara bisa konfirmasi ini benar apa enggak. Orang karena emosi ini sakitnya ini, emosi ini sakitnya ini. Siapa tahu, bisa jadi. Tapi di luar itu semua, di akhir dibilang begini, hati yang gembira adalah obat. Dan itu firman Tuhan banget. Tapi saya curiga nih, waktu saya mulai tersinggung kepada saudara, saya susah. Maksudnya pencernaan saya jadi bermasalah karena saya tersinggung. Tadi ada jelas banget ya saudara ya. Ya kita pemarah gitu, kita jadi segala macam. Sakit ada di sana. Tapi sebenarnya semuanya kuncinya ada di hati kita. Dan firman Tuhan bilang katanya, Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kehidupan kita sehat atau enggak, tergantung dari hati kita. Jaga hati kita, kuatkan hati kita pada saat ngalamin masalah, pada saat ngalamin semua kendala yang ada dalam hidup ini. Bagaimana kita jaga hati kita tetap terpaut sama Tuhan atau enggak. Dan pada hari ini secara khusus, maksudnya bagian ini secara khusus, saya mau kita sama-sama berdoa untuk orang yang sakit. Saya percaya dalam pujian penyembahan dan doa, ada kesembuhan yang Tuhan bisa lakukan buat kita. Saya masih percaya itu, karena saya masih Pentakosta. Saya masih percaya pada kuasa roh Allah. Wah, yang gak Pentakosta juga harusnya percaya pada kuasa roh Allah. Tapi saya percaya betul bahwa pada saat kita berdoa, kesembuhan masih bisa terjadi. Sampai dengan hari ini. Mungkin saudara ada di rumah, teman, saudara, anggota keluarga saudara yang sedang sakit, mungkin di rumah sakit. Kita bisa doakan mereka juga dari tempat ini. Atau mungkin saudara hari ini ada yang sakit di tempat ini. Kita berdoa yuk. Tapi ingat, kemungkinan sakit kita adalah karena masalah rohani kita. Nah kalau Tuhan sembuhkan roh kita, otomatis Tuhan akan sembuhkan penyakit kita. Mari datang sama Tuhan. Mari datang sama Tuhan. Tundukkan kepala saudara sebentar. Kuatkan hati kita. Kuatkanlah hatimu. Lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Ku percaya Tuhan. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Thank you Lord. Haleluya. Kuatkanlah hatiku, Di dalam nama Yesus. lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menolongmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Yes, yes. Tangannya takkan terlambat untuk Angkatku. pasti sanggup. Percayalah,
Amin. Sementara saudara tundukkan kepala sebentar. Kalau ada di antara saudara yang pada siang hari ini mungkin datang dalam keadaan sakit, entah apapun sakit saudara, kita tetap percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menolong kita. Kalau ada di antara saudara yang mengalami seperti itu, kalau nggak keberatan, silakan bangkit di tempat saudara masing-masing. Atau mungkin saudara sedang mewakili keluarga saudara yang ada di rumah sakit, atau mungkin sedang sakit di rumah atau dimanapun, dan saudara juga mau berdoa buat dia, silakan bangkit berdiri sebagai tubuh Kristus. Kita akan saling mendoakan satu sama lain. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mungkin kita sedang mewakili saudara kita, mungkin kita sedang mewakili orang-orang yang kita kenal sedang sakit. Mari kita arahkan hati kita juga buat mereka. Dan kita akan berdoa sungguh-sungguh. Tuhan akan menyembuhkan, Tuhan akan menjamah. Karena dia sanggup buat lakukan itu semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa sebagai tubuh Kristus. Yang duduk di tempat saudara masing-masing kita doa sama-sama. Bapak kami berdoa buat setiap anak-anakmu di tempat ini yang sedang sakit. Saudara pegang bagian tubuh saudara yang sakit. Percaya bahwa Tuhan sedang menjamah dan menyembuhkan saudara pada siang hari ini. Ada kuasa kesembuhan, ada karunia kesembuhan. Akan terjadi di tempat ini saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Bapak engkau lihat, engkau lihat, engkau lihat. Tuhan engkau lihat, engkau lihat, engkau lihat. Setiap bagian yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Bagian tulang belakang kah, bagian kaki kah, bagian mata kah, bagian kepala kah. Tekanan darahnya Tuhan, bagian jantung, bagian apa aja Tuhan. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilurmu kami sudah disembuhkan. Dan kami percaya ada kekuatan Tuhan. Kami percaya ada kemenangan dari Tuhan. Kami percaya oleh bilur-bilurmu sekali lagi kami disembuhkan oleh Tuhan. Dan sementara kami berdoa juga buat teman-teman kami atau saudara kami yang ada di rumah sakit. Atau mungkin di rumah mereka terbaring dalam keadaan sakit. Tuhan saat ini kami juga mohon kepadamu karunia kesembuhan turun atas mereka. Sementara mereka berdoa pada Tuhan hari ini. Karena mereka gak bisa datang dalam rumah Tuhan. Dan mereka ingat hari ini adalah hari yang dimana mereka biasa beribadah. Namun mereka gak bisa. Mereka datang kepada Tuhan. Engkau temui mereka saat ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Melalui penumpangan tangan. Mereka akan disembuhkan oleh Tuhan. Bapak tangan-tangan kami. Yang nanti juga akan besuk mereka. Sementara kami tumpangkan di atas mereka. Tangan kami dikasih kuasa oleh Tuhan. Sementara kami berdoa buat orang sakit. Yang sakit disembuhkan. Sekali lagi Tuhan yang lemah dikuatkan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Ada kekuatan roh Allah turun di atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan pasti sanggup. Amin. Tuhan. Amin. Amin. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggal. Mari bangkit berdiri bersama-sama saudara. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Tangannya takkan terlambat untuk Angkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, tak tinggalkan. Mari kita menyembah Dia sama-sama. Mari kita naikkan pujian kepada Dia, penyembahan kita kepada Tuhan, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dia lakukan perkara yang ajaib. Sekali lagi yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa bukakan, berikan jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk setiap pergumulan, untuk setiap masalah, sakit penyakit, Tuhan tantangan, problema dalam rumah tangga, Tuhan berikan jalan keluar. Engkau sanggup untuk memulihkan. Engkau sanggup untuk memberikan jalan keluar. Engkau sanggup untuk mencukupkan setiap keperluan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Thank you Lord. Haleluya. Syukur. 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 Segala pujian bagimu
Tuhan bagimu Tuhan. Engkau disembah, Engkau dimuliakan, Engkau diagungkan, Engkau dahsyat, Engkau perkasa, Engkau ajaib. Nyatakan kebesaran-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan jawaban doa-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Tangannya takkan terlambat mengangkatku. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, percayalah. Taruh percayamu pada Tuhan pagi ini. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Amin. Saudara, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Dan yang membuat kita menang adalah iman kita. Bagaimana mungkin kita bisa menang dalam hidup kita sehari-hari kalau iman kita gak kebangun? Selama 1 bulan ini kita akan bahas ini, saudara. Dan saya mau membangun budaya ini dalam gereja kita. Biasakan kalau sudah naik mobil, setel lagu-lagu rohani, nyembah Tuhan di situ. Kalau saudara lagi duduk kelamaan di WC mungkin gak apa-apa, bawa handphone saudara, tapi nyalain lagu-lagu rohani di situ. Dengar, sembah Dia. Izinkan firman Tuhan melalui perkataan lagu-lagu itu terus memenuhi kita. Karena iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Tuhan. Di situ iman kita dibangun. Dan izinkan juga biar melodi-melodi lagu-lagu rohani itu akan menyegarkan roh dan jiwa kita. Melodi itu yang akan menyegarkan itu. Iramanya akan membuat hidup kita jadi semakin semangat. Dan izinkan budaya ini bangun dalam rumah saudara. Izinkan. Biasakan, bangun ini sama-sama. Kalau saudara nggak biasa dengar lagu-lagu rohani, biasa dengar lagu yang lain di dunia ini, cobalah kurangin lagu-lagu yang lain, tambahkan lagu-lagu rohani dalam vocabulary lagu-lagu saudara. Download, tapi jangan ngebajak, jangan bajak lagu. Download lagu-lagu yang bagus-bagus dan nyanyikan itu setiap saat dimanapun saudara ada. Dalam devotional saudara, mungkin sebelum saudara mulai makan siang sudah nyanyi dulu. Ya biasa kita memang harus berdoa, betul. Tapi nyanyian itu bisa jadi doa kita juga kalau kita imani kata-katanya. Dan itu menjadi percaya kita kepada Tuhan. Dan yang kedua yang saya mau tekankan pada siang hari ini. Mulailah berdoa dengan firman Tuhan. Kita udah lakukan ini lama, saya sudah lakukan ini lama. Setiap hari saya berdoa dengan firman. Karena waktu kita berdoa dengan firman, firman itu akan menjadi rema juga buat kita. Dan firman itu didengar juga oleh Tuhan. Karena kita katakan itu kepada Tuhan. Contoh, saya berdoa setiap hari begini. Saya adalah orang yang berbahagia. Karena saya tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Dan saya tidak berdiri jalan orang berdosa. Saya tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tapi yang kesukaan saya adalah Taurat Tuhan. Dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saya akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan tidak pernah layu daunnya. Saya segar terus. Terima kasih Tuhan. Dan saya percaya. Bagian saya adalah sudah saya lakukan. Dan bagian Tuhan adalah Engkau membuat berhasil apa saja yang saya lakukan. Dan saya sebut berbahagia. Saya baca ini setiap hari. Saya katakan itu setiap hari. Saya
Klaim janji Tuhan setiap hari bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemurahannya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Mintalah, maka akan diberikan padamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku pegang Tuhan, bahwa engkau Allahku. Engkaulah bagianku. Aku aman di dalam tanganmu. Engkau akan memegang aku dengan tangan kananmu yang membawa kemenangan. Aku gak takut bahaya, sebab walaupun aku berjalan melewati lembah bayang-bayang maut, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghiburkan aku. Setiap hari itu jadi doa kita, saudara. Dan waktu saudara bangun kebiasaan ini, imanmu akan dikuatkan oleh Tuhan. Dan iman itulah yang akan mengalahkan setiap masalah dalam kehidupan kita. We are more than conquerors. Kita lebih daripada pemenang. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Sekali lagi kita akan sama-sama angkat tangan kita, angkat hati kita. Bahwa Dia sanggup untuk melakukan segala perkara yang hebat. Haleluya Tuhan. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Amin. Jangan nyatakan dalam batu pengangkatku, Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia berikan. Dengan iman, sekali lagi katakan sama-sama. Tuhan pasti sanggup. Yes, haleluya. Jangan nyatakan dalam batu pengangkatku, Tuhan pasti sanggup. Percayalah. Percayalah. Amin. Percayalah. Percayalah. Dia tak tinggalkanku. Yeah. Thank you Lord. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sekarang pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa yang dalam surga, serta cinta kasih sayangnya yang sudah dinyatakan dalam Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan dalam Roh Kudus, akan tetap menyertai kita sekalian, mulai dari saat ini sampai Maranatha. Dia datang kedua kali menjemput kita semua, dan kita akan hidup bersama dengan Dia sampai selama-lamanya dalam kemenangan yang luar biasa. Mulai hari ini sekali lagi, kita akan pulang, kita akan bekerja, sekolah, kuliah, penuh dengan kemenangan dari Tuhan. Karena firman Allah bekerja dalam hidup kita. Dan yang percaya sama-sama katakan, amin. Beri tepuk tangan.